Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah naik beranjak dari syariat menuju tarikat, kemudian dari tarikat menuju hakikat, dan dari hakikat sampai kepada ma'rifat. Apabila kita sudah sampai kepada ma'rifat, dan ma'rifat itulah yang mempertemukan kita untuk bisa liqa dengan Allah. Kalau sudah bisa liqa dengan Allah, bertemu dengan Allah, maka kata ma'rifat itu telah lepas, telah hilang. Tiada lagi berkata ma'rifat, karena sudah nyata liqa kepada Allah. Sebagai contoh agar mudah kita pahami, apabila kita rindu berjumpa dengan ayah dan ibu di kampung, rindu kita berjumpa, lalu kita pergilah ke kampung untuk menjumpai ayah, untuk menjumpai ibu. Ketika kita sudah berjumpa, sudah bertatap wajah dengan ayah dan ibu, maka bahasa rindu dan rasa cinta itu hilang. Tiada lagi kita mengatakan aku rindu dan aku cinta, karena sudah bertemu. Ketika kita tidak bertemu, kita masih merasa rindu, tapi saat kita sudah bertemu, maka rindu akan hilang, bahasa rindu sudah hilang. Sama dengan kita sudah bertemu Allah, liqa dengan Allah, maka bahasa ma'rifat itu sudah tiada lagi. Tiada lagi yang ingat dan mengingat, tidak ada lagi, semuanya telah terang, sudah nyata. Begitulah memahaminya kepada Allah. Memang sulit mengutarakan sesuatu yang sifatnya hakiki dengan menggunakan bahasa kita. Cuma bagi kita pahami makna yang tersurat di balik kata-kata ini. Jangan hanya sebatas mendengarkan bunyinya saja, tapi ambillah makna yang tersirat di balik kalimat itu. Ini yang biasa diungkapkan oleh orang-orang kasab. Apa yang keluar dari dua bibir ini hanyalah menunjukkan isyarat dan iktibar saja, akan tetapi pahamilah makna yang tersirat di balik kata yang diutarakan. Jangan hanya sebatas mendengar bunyi kalimatnya, tapi kita pahami makna yang dituju di balik kata yang dimaksudkan itu. Jadi kata ini hanyalah sebagai pengantar, wasilah untuk memberikan pemahaman kepada makna yang sebenarnya. Jadi kalau ukurannya pada kita tidak terlihat lagi diri kita, kalau masih nampak diri kita sama dengan Tuhan, masih belum dikatakan tobat yang sebenar-benarnya, masih belum dikatakan ma'rifat yang sebenar-benarnya. Tobat atau nasuha sangat tidak sempurna dan bisa berakibat tidak diterima ketika kita melakukan tobat. Tidak lagi ada terlihat diri ini sama Allah. Kalau masih terlihat diri ini sama Allah, maka selama hidup kita 50 tahun, 30, 40 tahun, 60 tahun kita di dalam kehidupan ini, maka dalam keadaan najis, dalam keadaan berdosa. Pada saat itu kita masih mengambil, merampok haknya Allah di dalam hidup ini. Untuk memandang seperti orang-orang soleh, seperti orang-orang yang baik, kita pandang nyatanya Allah, kita pandang diri kita nyatanya Allah, tiada diri lagi, tiada, hilangkan diri kita, yang ada nyatanya Allah, hilangkan keadaan kita, hilangkan semua sifat-sifat kita, semua yang bersifat adalah sifatnya Allah. Tiada diri kita yang melakukan segala perbuatan, yang nyata adalah Allah, af'alullah, af'alnya Allah, asma'ullah, asmanya Allah.
sifatullah, sifatnya Allah. Pandangan yang sudah musyahadah namanya pandang yang wahid. Kalau pandangan musyahadah dan pandangan wahid, tidak ada lagi yang terpandang melainkan hanya dia semata-mata. Itulah yang dikatakan anta engkau dan aku adalah engkau. Itu sudah putus pandangan kita, maka istiqomah kita memandang selalu pandangan Allah. Ketika pandangan kita sudah satu wujudnya, maka di dalam sebuah bahasa penyampaian beliau, beruntunglah orang yang melihat aku dan yang beriman kepada aku. Beruntunglah orang yang ia melihat orang yang melihat aku. Itulah orang yang mampu memandang musyahadah, yang mampu memandang satu wujud, satu diri, tiada lain nyatanya wujud Allah pada Muhammad itu. Maka ketika pandangan itu nyata, padamlah api neraka, lepaslah kita daripada azab dan siksa neraka itu. Inilah yang diungkapkan oleh baginda Rasul ketika beliau telah pulang dari Mi'rajnya. Pada saat itulah Umar bin Khattab pun bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah engkau di waktu Mi'raj ya Rasulullah melihat Allah?" Maka jawab Rasulullah, "Benar ya Umar, aku melihat Allah." "Kalau engkau melihat Allah ya Rasul, bagaimana engkau melihat Allah itu ya Rasulullah?" "Apa?" kata beliau, "Aku memandang Allah itu adalah cahaya nur." Lalu ketika itulah Rasulullah membukakan paham kepada Umar, "Wahai Umar, apabila engkau mampu memandang aku ini Umar, sudah sama kamu memandang Allah." Maka apa maksud dibalik kata Nabi? Kalaulah Umar mampu memandang Rasulullah itu, lalu dia mampu memandang Allah, maka Abu Lahab, Abu Jahal tentu setiap harinya dia memandang Rasulullah, tapi ujung-ujung kehidupan dia tetap di dalam neraka. Maksudnya apa yang disampaikan oleh baginda Rasul itu kepada beliau dan kepada kita umat ini, "Wahai Umar, apabila engkau telah mampu memandang nur, nur itu sudah jadi batang tubuhku, nur itu sudah menjadi sekalian nyawaku, maka sudah sama engkau hai Umar memandang Allah, karena nur itu tempat nyatanya wujud Allah. Sekarang nur itu sudah menjadi tubuhku dan sudah menjadi ruhku. Siapa yang sudah memandang nur, maka sudah sama dia memandang yang punya nur, yang memiliki nur. Siapa yang sudah memandang Muhammad, sudah sama dia memandang Allah, karena Muhammad itulah ya Allah itu." Itulah pandang yang musyahadah yang kita sampaikan. Maka beruntunglah kita yang mana kita diberikan Allah sedikit rahmat dan anugerahnya, sehingga kita mampu membuka rahasia diri kita ini sebagai nyatanya memandang dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah luar biasa pandangan kita, sudah pandangan yang tembus. Itu yang disampaikan pesan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak mampu dia memandang Allah pada seseorang dan pada sesuatu, berarti pandangannya itu masih pandangan berdosa. Pandangan yang tidak berdosa itu yaitu pandangan yang mampu memandang Allah pada segala yang ada, pada segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain. Karena segala yang wujud, segala yang nyata ini, inilah nyatanya tempat memandang wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.